Pernah kebayang nggak gimana caranya sebuah sekolah bisa benar-benar berubah total? Bukan cuma ganti sampul buku atau kurikulum, tapi mengubah cara belajarnya sampai ke akar-akarnya. Nah, hari ini kita bakal bongkar blueprint transformasi dari sebuah sekolah dasar di Indonesia. Ini kisah nyata yang mulainya bukan dari atas, tapi justru dari ruang guru. Pertanyaannya kelihatannya simpel kan? Tapi jawabannya dalam banget. Gimana caranya sebuah sekolah bisa menciptakan perubahan yang awet, yang bertahan lama, bukan sekedar proyek musiman yang heboh di awal doang. Nah, ini dia nih PR besar yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Dan kuncinya ternyata ada di sini. Perubahan yang sejati, menurut kasus SDNW Gongonatar ini, itu nggak datang dari instruksi atau perintah dari atas. Justru sebaliknya. Perubahan itu tumbuh subur dari bawah, dari komunitas para pendidiknya sendiri. Oke, supaya kita semua nyambung sama ceritanya, kita perlu paham dulu dua ide besar yang jadi fondasi dari semua ini. Anggap aja ini kayak kamusnya. Yuk kita kupas satu-satu. Konsep pertama, pembelajaran mendalam atau deep learning. Gini deh, bayangin bedanya antara cuma hafal resep sama beneran jago masak. Nah, tujuannya itu. Bukan lagi sekedar tahu apa, tapi tahu gimana caranya. Gimana cara berpikir kritis, kerjasama, dan mecahin masalah di dunia nyata. Nah, kalau deep learning tadi itu tujuannya, Kombel ini adalah mesinnya. Kombel itu singkatan dari komunitas belajar. Lupakan rapat guru yang isinya cuma pengumuman ya. Anggap Kombel ini kayak laboratorium atau dapurnya para guru. Tempat mereka eksperimen, berbagi resep, dan jadi jago bareng-bareng. Sebelum bikin rencana besar, langkah pertama yang paling berani itu adalah ngaca. Mereka melakukan diagnosis yang jujur-jujuran buat memetakan kondisi sekolah mereka. Apa sih yang udah bagus, apa yang masih kurang, dan potensi apa yang selama ini tersembunyi. Dan dari hasil ngaca itu, kelihatan deh apa aja yang perlu dibenahi. Jadi ketahuan, oh ternyata pemahaman guru soal deep learning ini masih perlu diasah lagi. Oh materi ajarnya belum sinkron. Dan yang paling penting, mereka butuh banget wadah kolaborasi guru yang lebih terstruktur dan efektif. Ya, namanya juga perubahan ya. Nggak mungkin jalannya mulus-mulus aja. Ada tantangannya juga. Ada kebiasaan lama yang susah diubah, rasanya kayak nalik cangkar. Ada juga jadwal yang padat, dikejar-kejar waktu terus. Ini perjuangan yang sangat nyata. Tapi, di tengah tantangan itu mereka nemuin modal penting. Pimpinan sekolahnya punya komitmen yang kuat. Kombelnya, walau belum optimal, tapi udah ada wadahnya. Dan yang paling bikin semangat, murid-muridnya ternyata antusias banget kalau diajak belajar aktif. Nah, ini dia tanah subur buat perubahan. Jadi, setelah tahu persis apa tantangan dan peluangnya, mereka nggak cuma ngeluh, mereka langsung gerak. Mereka merancang sebuah blueprint, sebuah rencana aksi dengan 5 langkah jitu buat mengubah setiap kelemahan jadi kekuatan. Dan ini dia strateginya. Logis banget alurnya. Semuanya dimulai dari akarnya. Langkah pertama, perkuat dulu kompetensi gurunya satu persatu. Habis itu, langkah kedua, hidupkan lagi Kombel, biar mereka bisa saling muatin. Baru dari situ, mereka bisa bareng-bareng benerin peralatannya di langkah ketiga dan 4, yaitu materi ajar dan lingkungan belajarnya. Terakhir, langkah kelima, ubah cara mereka menilai hasil belajar. Kelihatan kan, semuanya saling nyambung? Dan ini bukan cuma wacana loh, mereka pasang target yang jelas dan berani. Lihat deh angka ini, 80%. Itu target materi ajar yang mau mereka revisi. Angka ini penting banget, karena ini nunjukin kalau mereka benar-benar serius mau ngubah dapur pengajaran mereka. Nah, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Gimana sih wujud semua rencana ini pas udah diterapin di ruang kelas? Disinilah teori ketemu sama kenyataan. Langsung kelihatan kan bedanya? Fokusnya pindah total. Murid itu bukan lagi gelas kosong yang tinggal diisi, tapi jadi kayak seorang penjelajah yang aktif. Mereka diajak membangun pengetahuannya sendiri, menyelidiki masalah, berdebat, dan bahkan menciptakan solusi. Jadi, setiap sesi kelas itu sekarang kayak sebuah petualangan mini. Dimulai dengan percikan rasa ingin tahu. Terus, muridnya diajak menyelam buat eksplorasi masalah. Abis itu, mereka kerja bareng, berkolaborasi buat cari ide. Mereka jadi pencipta, bikin proyek atau solusi. Dan yang paling penting, di akhir, mereka diajak bercermin, merefleksikan apa yang udah mereka pelajari. Ini bukan lagi guru ngajar murid dengerin, tapi sebuah siklus penemuan. Dan ini nih yang bikin perubahan ini bisa awet.
Ini bukan proyek yang ada tanggal selesainya. Ini soal membangun sebuah budaya baru, sebuah kebiasaan baru. Ibaratnya mereka membangun mesin perbaikan yang jalan terus-terusan. Cara kerja mesinnya gimana? Simpel aja, cuma 3 langkah. Pertama, ukur. Lihat langsung apa yang terjadi di kelas, kumpulkan fakta, bukan asumsi. Kedua, refleksi. Bawa fakta itu ke Kombel. Dibedah bareng-bareng buat cari solusinya. Ketiga, ubah. Dari hasil diskusi tadi, langsung terapkan perbaikannya di kelas berikutnya. Ukur, refleksi, ubah. Gitu terus, muter, jadi mereka bisa jadi lebih baik setiap harinya. Jadi, kalau dari semua perjalanan ini kita mau ambil satu intisarinya, ya ini dia. Kekuatan sesungguhnya itu ada di kebersamaan, di kolaborasi. Nah, perbandingannya jelas banget di sini. Coba lihat. Dulu, Kombel itu cuma kayak papan pengumuman, info turun dari atas, ya udah selesai. Sekarang, beda banget. Kombel jadi dapur, tempat ide-ide baru dimasak, tempat para guru saling bantu, dan jadi sumber kekuatan buat satu sama lain. Inilah mesin kolaborasi yang sebenarnya. Dan pada akhirnya, kesimpulan dari perjalanan mereka ini jelas dan kuat banget. Menghidupkan lagi komunitas belajar guru ternyata jadi strategi paling jitu. Logikanya kan sederhana. Kalau gurunya berhenti belajar, ya muridnya juga ikut berhenti. Tapi kalau gurunya belajar bareng-bareng, nah disitulah keajaiban di ruang kelas bisa terjadi. Kisah dari SDN Wegok Natarau ini memang tentang sebuah sekolah. Tapi pelajarannya itu buat kita semua. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh lupakan dulu soal sekolah. Pikirkan tentang tim kerja Anda, organisasi Anda, atau bahkan komunitas di lingkungan Anda. Kira-kira apa ya yang bisa terjadi kalau kalian semua mulai belajar bersama dengan cara yang sama? Apa yang mungkin bisa Anda capai?